فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan dari Syarah Sahih Bukhari. Masih di pertengahan muka surat 202. Qala al-Imamul Ajurri rahimahullah dalam kitab Arba'un. Imam Ajurri punya kitab Arba'in. Baik. I'lam rahimanallahu wa iyyak. Ketahuilah, semoga Allah merahmati kami dan dirimu. Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad a'lamaka fi hadzal hadis. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajarimu di dalam hadis ini. Anna Jibril alaihi salam, bahwasanya Jibril alaihi salam innama sa'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dia hanyalah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bi hadrati ashabih, dengan dihadiri para sahabatnya. Padahal mungkin saja kan Jibril tanya Nabi berdua saja, tapi kenapa di hadapan banyak orang untuk mengajari mereka? Innama arada ayu allimahum amra dinihim. Dia hanyalah ingin mengajari mereka urusan agama mereka. Fayambaghi, ya Allah, fayambaghi lil muslimina ayya'lamu, maka semestinya kaum muslimin mengetahui itu. Bukan hanya mengetahui secara satohiyah, yaitu secara permukaan, tapi memang mempelajari kedalamannya. Iman pada Allah itu mengandungi apa saja, iman pada malaikat mengandungi apa saja, iman pada kitab suci mengandungi apa saja. Mestinya mereka mempelajari itu. Iya, sampai bila menjadi orang awam terus. Oh iya. Harusnya agama untuk dipelajari baik-baik dan diamalkan. Selesai dari kitab Arba'un Hadisan. Wa qala al-Qadhi Iyad rahimahullah, wa hadzal hadis ishtamala ala syarhi jami'i wadhaifil ibadat. Hadis ini mencakupi penjelasan terhadap semua tugas-tugas peribadatan, al-zahirati wal batinah, yang nampak dan yang tidak nampak, min uqudil iman, berupa keyakinan-keyakinan iman, uqud yaitu akidah, wa a'malil jawarih, amalan anggota badan, wa ikhlasis sarair, mengikhlaskan isi hati, sarair itu rahasia maksudnya ya, isi hati ya, wa tahaffudhi min afatil a'mal, memelihara diri, menjaga diri dari penyakit-penyakit amalan. Iya, jangan sampai riya, jangan sampai sum'ah dan semacam itu, apa saja yang membatalkan amalan dan sebagainya. Hatta inna ulumas syari'ati kullaha, sehingga sungguh ilmu-ilmu syariat semuanya raji'atun ilaih, kembalinya kepada pembahasan ini. Islam, iman, dan ihsan. Wa mutasyaibatun minhu, tercabangkan darinya. Ya, semua ajaran Islam kembalinya kepada hadis Jibril itu. Wa ala hadzal hadis, berdasarkan hadis ini, wa aqsamihi salaf, dan jenis-jenisnya yang tiga. Maksudnya jenis yang tiga itu apa ya? Ya, iya, Islam, iman, ihsan. Baik, alafna kitaban, kata Al-Qadhi Iyad dari kalangan Malikiyah ya. Baik, kami menyusun suatu kitab alladzi samainah, yang kami beri tajuk Al-Maqasidul Hisan fima yalzamul insan. Baik, maksud-maksud yang bagus, matlamat yang bagus, membahas tentang perkara yang wajib dilakukan oleh manusia. La yashudhu syai'un, tidak luput
syadza yasyudzu, yaitu luput atau lolos. Sedikit pun minal wajibati wasunani warraghaib, sedikit pun dari kewajiban-kewajiban, sunnah-sunnah, harapan-harapan, wal mahdzurat, perkara-perkara yang terlarang, wal makruhat, perkara-perkara yang dibenci atau dimakruhkan, an aqsamihi salas, dari jenis yang dari 3 jenis urusan agama ini, semuanya masuk di situ. Selesai dari kitab I'lamul Mu'lim. Baik, wa qala al-Allamatul Qurtubi rahimahullah, setelah menyebutkan beberapa kalimat, fa yasluhu fi hadzal hadis, maka sesuailah atau layaklah tentang hadis ini ayyuqala fi, dikatakan tentangnya innahu ummus sunnah. Hadis ini adalah induk dari sunnah. Baik. Juga mengajarkan targhib wa tarhib dalam pembicaraan tentang masalah apa itu ya? Yaitu terkait dengan tanda-tanda hari kiamat, dan juga membahas masalah apalagi, bahkan pembahasan masalah pentingnya belajar. Jibril saja datang, padahal Jibril ilmunya banyak, untuk bertanya untuk manfaat diri sendiri atau untuk orang yang lainnya. Baik. Kama summiyatil Fatihatu ummal Quran, sebagaimana Al-Fatihah dinamakan dengan induk dari Al-Quran, ibu Al-Quran. Berarti yang tadi apa? Induk dari sunnah, ibunya sunnah adalah hadis Jibril. Lima tadammanathu min jumali ma'anil Quran, karena Al-Quran, karena Al-Fatihah mengandungi kumpulan dari makna-makna Al-Quran. Baik, selesai dari kitab Al-Mufhim. Wa qala al-Allamatu Thaybi rahimahullah, walamma, kalau tadi pembahasannya lima tadammat, sekarang lamma. Walamma ishtamala hadzal hadis, tatkala hadis ini mencakupi ala hadhil matalibil azizah, tuntutan-tuntutan yang agung, yang mulia, wal maqasidis saniyah, dan maksud-maksud, matlamat-matlamat, tujuan-tujuan yang bagus, allati hiya ummahatu usuliddin, yang mana matalib dan maqasid ini adalah induk dari dasar-dasar agama ini. Jawab lama, auda'ahu muhyis sunnah, ulama yang dijuluki muhyis sunnah, yang menghidupkan sunnah, meletakkannya fi mustahalli babi, di awal bab kitabai, dari 2 kitab dia, syarhi sunnah wal masabih. Baik, masabihus sunnah. Siapa ini muhyis sunnah, namanya siapa? Anak-anak ada yang ingat tak? Pernah anak sebut tapi ya jarang diulang-ulang. Muhyis sunnah. Kalau tak berarti para bapak insya Allah tahu kok muhyis sunnah, pengarang kitab syarhus sunnah. Berarti siapa ya? Siapa yang membantu? Oh, Sholihin. Imam Ahmad, bukan. Ini ulama dari kalangan Syafi'iyah, tapi Syafi'iyah Salafiyah ya. Lebih ke sini. Lebih mendekati zaman kita, tapi ya bukan zaman kita ya. Siapa? Al-Barbahari, setelah Barbahari. Imam Barbahari beliau madhab Imam Ahmad, yang ini Syafi'i, tapi Syafi'i Salafi. Ustadz ingat tak? Pengarang kitab ini Syarhus Sunnah yang agak tebal. Kitab Syarhus Sunnah yang selain Al-Barbahari siapa? Ada yang ingat tidak? Dengan sanad-sanadnya. Yaitu apa? Imam Al-Baghawi, pengarang kitab Ma'alimut Tanzil itu. Imam Al-Baghawi, Husain bin Mas'ud Al-Farra Al-Baghawi Asy-Syafi'i. Husain bin Mas'ud Al-Farra. Ini dijuluki Muhyis Sunnah, yang menghidupkan sunnah. Ya, beliau bercerita dalam biografinya, ketika aku melihat banyak orang di berbagai negeri di masaku mulai jauh dari sunnah, cinta pada sunnah luntur, saya menulis kitab ini, Syarhus Sunnah. Dan kitab Masabihus Sunnah. Ta'asiyan billahi azza wa jal,
Karena meneladani Allah Azza wa Jalla fi taqdimil Fatihah, yaitu mendahulukan Al-Fatihah allati hiya ummul Quran, yang mana Al-Fatihah adalah induk dari Al-Quran. Al-mustamilatu ala ma ba'daha, yang mana Al-Fatihah mencakupi apa saja yang setelahnya. Setelah surat Al-Fatihah surat apa ya? Setelah Al-Fatihah, iya betul, Al-Baqarah dan seterusnya. Baik. Mana tadi? Baik. Ijmalan secara global, ya secara global ada di dalam 7 ayat Al-Fatihah itu. Bara'atan lil istihlal. Bara'ah yaitu untuk menampilkan. Asal bara'ah adalah keindahan. Menampilkan keindahan. Istihlal yaitu mengiklankan. Istihlal yaitu mengiklankan atau mengumumkan. Ini istilah di dalam ilmu kitabah ya, tulis menulis, dipanggil bara'atul istihlal, yaitu mukaddimahnya berisi sesuatu yang indah dan hebat, dipanggil bara'ah. Bara'ah yaitu sesuatu yang indah. Istihlal yaitu pengumuman. Baik. Nah, Allah Ta'ala menampilkan keindahan Quran, mengiklankannya melalui apa? Surat Al-Fatihah. Baik. Maka hadis Jibril juga mengisyaratkan ke situ, kepada apa? Keindahan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bil asrar. Allah lebih tahu tentang rahasia-rahasia. Baik. Selesai dari kitab Al-Kasyif. Wa qala al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah, fa hadhil maqamatus salas, 3 maqam ini yaitu posisi Islam, iman, ihsan, ya ada di sini ya. Al-Islam wal iman wal ihsan yashmaluha ismuddin. Dia dicakupi dengan istilah ad-din. Ya yu'allimukum dinakum. Din mencakupi 3 perkara. Faman istaqama 'alal islami ila mautih, maka barang siapa istiqamah, tegak lurus di atas Islam sehingga kematiannya, sampai mati tetap Islam, bukan malah murtad dan semacamnya. Asamahul islamu minal khuludi finnar. Islam akan melindungi dia dari kekekalan di dalam neraka. Iya, muslim pasti akan masuk surga asalkan mati muslim ya. Wa in dakhalaha bidzunubi, walaupun dia memasuki neraka dengan sebab dosa-dosanya, tapi tidak sampai kekal. Wa man istaqama 'alal ihsan, barang siapa istiqomah di atas ihsan, selalu merasa diawasi Allah dan ibadahnya dipenuhi cinta kepada Allah, ilal maut, sehingga pada kematian, wasala ilallahi azza wajal, dia akan sampai kepada Allah azza wajal. Baik. Karena Allah selalu menyertai orang-orang yang berbuat ihsan, yaitu berarti apa? Orang yang mencapai level ihsan, dia akan dekat dengan Allah Ta'ala. Wa qala ta'ala lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Orang yang berbuat ihsan, dia akan mendapatkan al-husna, pahala terbaik. Apa jenis pahala terbaik? Jenis pahala terbaik apa? Apa pahala terbaik? Dapat kereta, dapat rumah, dapat nasi lemak, dapat roti bilis. Apa pahala terbaik? Iya, surga. Baik. Orang yang berbuat kebajikan, dia akan mendapatkan pahala terbaik, yaitu surga. Wa ziyadah, dan tambahannya. Baik. Sebelum dilanjutkan pembacaannya, tambahannya apa? Anak-anak ada yang ingat nggak? Orang yang masuk surga diberi tambahan. Ya Ahmad? Ayo, betul, melihat wajah Allah. Wa qad fassara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ziyadata bin nadhari ila wajhillah. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menafsirkan tambahan tadi adalah melihat wajah Allah. Kharrajahu Muslim. Ini kebiasaan Imam Ibnu Rajab, kharrajahu Muslim min hadis Suhaib. Baik, ana sebutkan dalam catatan kaki di situ. Di dalam riwayat Muslim dari hadis Suhaib Abu Yahya, Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Selesai dari Fathul Bari. Wa qala rahimahullah, fa hadzal hadis qad istamala ala usuliddin wa muhimmatih. Hadis ini telah mencakupi dasar-dasar agama, tugas-tugas agama, wa qawaidih, dan kaidah-kaidahnya, ketentuan-ketentuannya. Wa yadkhulu fihi, masuk ke dalam agama ini apa? Al-i'tiqadat, keyakinan-keyakinan, wal a'malu dzahiratu wal batinah, amalan yang nampak dan yang tidak nampak. Fa jami'u ulumi syariah, maka semua ilmu syariat tarji'u ilaih, kembali kepadanya. Min usulil iman, berupa
prinsip-prinsip iman, wal i'tiqadat, keyakinan-keyakinan, wa min syara'i'il Islam, dan syariat-syariat Islam, al-amaliyah yang bersifat pengamalan, bil qulub, amalan hati, amalan jantung, wal jawarih, amalan anggota badan, wa min ulumil ihsan, dan pengetahuan tentang al-ihsan, wa nufudil basairi fil malakut, yaitu tembusnya, nufud sih tembus ya, yaitu pandangan kita bukan hanya apa yang nampak di sini, tapi tembus sampai fil malakut, kerajaan langit dan bumi. Kita bukan hanya melihat yang di depan kita, tapi dengan pengamatan yang ada seakan-akan basair, yaitu mata hati kita menembus sampai melihat kerajaan-kerajaan Allah. Betapa hebatnya kerajaan Allah, berarti betapa hebatnya rajanya itu. Ini mata hati tentunya, mata kepala tak mampu. Kemudian mana tadi? Qal wa qad qil, dan telah dikatakan innahu yasluhu ayyusamma ummas sunnah. Bahwasanya kata Imam Ibnu Rajab, hadis Jibril ini layak untuk dipanggil sebagai induk sunnah. Tadi yang menamakan itu siapa? Qurtubi kah? Iya, Qurtubi ya. Dalam kitab Al-Mufhim. Siapa yang mendahului Qurtubi? Wallahu a'lam. Tapi layak didukung dengan apa? Isyarat-isyarat sejumlah a'immah. Liruju'iha kulliha ilaih, karena semua sunnah kembalinya kepada hadis Jibril ini. Kama tusammal Fatihatu ummal kitab, sebagaimana Al-Fatihah dipanggil sebagai ibu kitab suci, wa ummal Quran, ibu dari Al-Quran, limarja'ihi ilaiha, karena dia kembalinya ke situ, limarji'ihi ilaiha, kembalinya Quran kepada Al-Fatihah. Baik, makanya kalau kita ingin meruqyah orang yang kena jin atau sakit ini sakit itu, saya tak hafal banyak bang, tak apa, baca Al-Fatihah banyak-banyak. Abu Sa'id pun membaca Al-Fatihah, ternyata boleh sembuh pemimpin lembah itu, pemimpin apa istilahnya, kabilah itu. Balik dapat berapa? 30 ekor kambing lebih. Oh, lumayan lah 30. Baik. Selesai dari Fathul Bari. Bukan berarti kita niat kalau menolong orang, yaitu apa? Minta upah, bukan begitu. Tapi Allah yang memberkahi tanpa Abu Sa'id meminta upah. Tapi kenapa kenyataannya dia menghukum mereka macam itu? Ya karena mereka tidak mau menerima Abu Sa'id sebagai tamu, Abu Sa'id dan rombongan. Maka apa ya istilahnya begitu ya. Sebagian ulama mengatakan itu hukuman, agar orang-orang itu tidak kedekut, tidak pelit menerima tamu dari luar. Yang lain mengatakan menunjukkan boleh meminta upah, ya cuma jangan menjadikan itu sebagai pekerjaan terus-menerus. Baik, kemudian wa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, hada Jibril jaa yu'allimun nasa dinahum. Ini adalah Jibril, dia datang dalam keadaan mengajari umat manusia tentang agama mereka. Ya, jumlah yang datang setelah ma'rifah adalah hal. Kecuali kalau kita niatkan, yaitu ada lam yang terhapus seperti dalam riwayat yang lain, yu'alliman nas, yu'alliman nas. Berarti apa ini ya? Maf'ul li ajli. Kemudian waqala al-Allamah Ibnu Battah rahimahullah wa fihi minal fiqh. Di dalam hadis ini ada pemahaman. Maksudnya hadis apa? Hadis apa? Maksudnya? Belum sejak sehari. Hadis apa? Bukan itu maksudnya. Hadis apa? Si betul ada Abu Hurairah memang ya. Yang terkenal dipanggil dengan hadis apa? Jibril. Iya, hadis Jibril. Baik. Baik. Soalul alim al-alim, yaitu orang alim bertanya kepada orang alim yang lain. Jelas Jibril alim ya tentunya. Baik. Amma la yajhaluhu sa'il, tentang perkara yang si penanya tahu. Ya masalah rukun Islam, iman, ihsan jelas Jibril tahu. Tapi untuk apa menanyakan macam itu? Liya'lamahus sami'un, agar para pendengar mengetahui itu juga. Bertanya untuk mengajari orang lain. Selesai dari Syarah Ibnu Battah. Wa yustafadu minal hadis, diambil faedah juga dari hadis ini, anna su'alal hasan yusamma ilman wa ta'liman. Pertanyaan yang bagus itu dipanggil sebagai ilmu dan sebagai pengajaran. Li'an
Li'annahu kok ya ini kurang. Li'annahu yajlibu, karena dia mendatangkan ilman, ia mendatangkan ilmu, maka dia dipanggil ilmu juga. Dan dipanggil apa? Pengajaran. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, qala Ibnul Munir, yang lain membaca Munayir, insyaallah tak masalah. Fi qaulihi yu'allimukum dinakum, mengajari kalian agama kalian. Dalalatun ala anna su'alal hasan yusamma ilman wa ta'liman. Ini menjadi dalil bahwasanya pertanyaan yang bagus itu dinamakan sebagai ilmu dan pengajaran. Li'anna Jibrila lam yasdar minhu siwa su'al. Karena Jibril tidak muncul darinya dalam peristiwa itu kecuali pertanyaan. Ini secara globalnya ya, jelas ada jawaban juga. Jibril menjawab, mengomentari, mengatakan sodaqta. Tapi secara umum Jibril datang memang bertanya. Wa ma'adzalik, bersamaan dengan itu faqad samahu mu'alliman. Nabi menamakan Jibril sebagai pengajar, yaitu ja'akum liyu'allimakum. Berarti dia memang mu'allim. Jibril pengajar. Wa qad ishtahara qauluhum husnus so'al nisful ilm. Telah terkenal ucapan para ulama, bagusnya pertanyaan itu adalah setengah ilmu. Setengah yang lain apa? Yaitu shawabul jawab, tepatnya jawaban. Baik. Wa yumkinu ayyukhadha min hadzal hadis, dan mungkin juga untuk diambil dari hadis ini li'annal faidata minhu, apa ini? Imbanat anis soal. Faedah li'annal faidata fi, karena faedah di dalamnya itu imbatat, yaitu tumbuh ala soal, tumbuh di atas pertanyaan. Karena Jibril bertanya, maka Nabi memberikan faedah. Wal jawabi ma'an, dan juga jawabnya. Faedah muncul dari pertanyaan dan muncul dari jawabannya. Kalau dari jawaban Nabi jelas faedah banyak sekali. Kalau dari pertanyaan Jibril, kira-kira faedahnya apa ya? Untuk mengisyaratkan perkara-perkara ini penting, perkara ini wajib untuk kalian ketahui. Mungkin semacam itu. Baik. Selesai dari Fathul Bari Ibnu Hajar. Wa qad hasala sahabatu radhiyallahu anhum ala ulumin azimah. Para sahabat radhiyallahu anhum hasala dengan pola sulasi, dia memerlukan ala untuk masuk kepada makmulnya. Tapi kalau ditasydid, tak perlu ala. Hasala uluman. Tapi kalau ada ala berarti hasala, menggunakan pola sulasi. Wa qad hasala sahabatu radhiyallahu anhum ala ulumin azimah. Para sahabat radhiyallahu anhum telah mendapatkan, memperolehi ilmu-ilmu yang agung. Bijtima'i Rasulillahi Jibril wa huwa, apa ini? Sa'ilun basir. Aywa. Dengan berkumpulnya dua rasul. Rasulullah yang pertama Jibril sebagai penanya yang pandai, basir yaitu pandai. Wa Rasulullah Muhammad dengan utusan Allah yaitu Nabi Muhammad. Wa huwa mujibun alimun khabir. Penjawab yang alim, yang berilmu, yang khabir, yang sempurna kepakarannya. Kepakaran sebagai manusia ya, tentunya ya. Baik. Jadi ada dua rasul di situ. Qala al-Allamatul Qurtubi rahimahullah. Fa ursilas sa'ilu al-basir. Allah betul sesuai enggak ya? Yaitu diutuskanlah si penanya yang pandai ini, diutuskan oleh Allah. Fa ajabahul alimul khabir. Kemudian yang alim dan yang pandai, yang pakar, yang mahir menjawabnya. Fa hasala al ilmu lisami'in al mumtasilina an ghairi su'al. Maka dihasilkanlah ilmu untuk pendengar yang melaksanakannya, bukan mendengar lalu mengabaikannya. Tanpa ada pertanyaan, si pendengar tidak perlu bertanya, sudah diwakili oleh Jibril. Kama qad kafallahul mu'minina al-qital, apa istilahnya ya? Sebagaimana Allah mencukupi mukminin tidak perlu berperang. Karena apa? Allah sudah mengirimkan angin untuk melawan musuh. Wa qad nabbaha ala dzalika an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan tentang itu biqaulih, dengan sabda beliau, hada Jibril arada an ta'lamu id lam tas'alu. Dia ingin kalian tahu tatkala kalian tidak bertanya. Tadi sudah diwakili oleh Jibril.
Selesai dari Al-Mufhim. Wa qauluhu qala Abu Abdillah huwal muallif nafsuh, yaitu Al-Bukhari rahimahullah. Wa qauluhu ja'ala dzalika kullahu minal iman. Nabi menjadikan itu semua bagian dari iman. Qala Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah, ini besok aja insyaallah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.